sampai sekarang pun aku pengen punya pengen jadi fashion business owner. Tapi aku juga pengen jadi produser, tau nggak? Produser jadi Master Riri atau Mbak Mira gitu. That's my dream. Jadi Camila Andini itu my dream banget untuk membuat sesuatu yang aku bisa mempekerjakan orang kayak aku. Kan aku sama nanya, udah bangga gak sih sama aku? Bangga kok. Ayo bangga gak sih? Bangga dong sayang. Udah aja gitu. Berarti udah expect orang tuanya. Oke teman-teman Dreamers, mumpung di sini juga ada Lea sama Jasmine. Kita mau nanya tentang perselepan nih dengan dunia seleb kan berdua dengan karir sebagai aktris. Ada di titik ini. Boleh mungkin boleh di sharing perjalanan kalian sampai di titik ini buat Lea sama Jasmine bisa sampai tahap ini itu sebuah keberuntungan, takdir atau sebuah perjuangan. Siapa yang bisa sharing? Oke, Jasmine. Beruntungan, takdir atau perjuangan. Kayaknya aku bisa dibilang perjuangan juga, tapi juga ada atau ketiga juga it's okay. Mungkin a blessing juga ya bisa ada di industri ini. Awalnya aku tuh casting online kayak audisi gitu. Nah, terus mulai dari situ. Soalnya di tahun berapa itu? Awal banget. Itu 2021, tahun 2021. Aku masih 15 tahun. Lalu aku menang audisi itu di salah satu PH Cinemark audisinya. Lalu aku branching out sampai aku ada kesempatan main series gitu, series video.com, judulnya Mercury. Oke. Iya, terus itu setelah berapa kali syuting casting apa tuh maksudnya? Dapat di Mercury di video itu. Apa sebelumnya pernah berapa kali ketemu sama ada orang gitu di situ, terus dia call me to play in that role. Terus habis itu setelah series ada satu film judulnya Puspa Indah Taman Hati. Lalu apa ya? Habis itu aku musik. Musik berarti baru apa sudah dari 2023 aku sign di label Sony. Ya, terus rilis beberapa lagu, 3 lagu. Terus dapat kesempatan di Rangga Cinta. I don't know where they found me. Jadi setelah 2 tahun nyoba acting terus akhirnya nyoba bermusik. Iya. Apa emang sebenarnya musik tuh hobi dari lama? Jadi musik tuh tiba-tiba suka gitu. Awalnya aku bikin cover di YouTube. Terus bikin lagu beneran, nulis lagu. Nah, akhirnya habis itu dikenalin sama orang Sony. Jadi ikut kerjasama sama Sony. Terus rilis 3 lagu. Ada kesempatan acting di sini di Rangga Cinta. I'm down. udah 3 lagu berarti sih? 3 lagu. Dan itu semua kamu yang nulis sendiri? Aku tulis sendiri. Oke. Gimana cerita dari yang mungkin awalnya yang nyoba acting terus kemudian tiba-tiba nyemplung ke dunia musik dan sekarang masih jalan berarti musiknya? Masih jalan. Apa mungkin emang ketemu label dulu kah atau mungkin ada yang menemukan bakatnya kah atau emang ini tadi waktu itu pas label ya waktu itu aku dikenalin ke Sony terus cocok sama mereka ngajak sign ayo terus akhirnya aku di Sony sama jalanin duanya. Kalau orang pasti ada pertanyaan gitu lah, lebih kerasan di mana gitu kerasan ya? Iya. Kayaknya sama aja music and in the industry ya. Masa? Tapi I think it's more lebih fast pace yang mana deh? Fast pace kayak musik deh. Musik tuh lebih bebas menurut gue. Kita bisa berkarya kapan aja, rilis kapan aja. Lebih slow living yang mana? Slow living musik. Kalau fast pace maksudnya semuanya harus satu disiplin segala macam ya. Yang gak rush banget gitu kan. Kan kerja sama banyak orang. Kalau musik ya lu kerja sendiri juga bisa rilis musik. Kalau sama label gitu dia kontraknya kalau label ya emang kerja sama banyak orang sih. Kalau itu biasanya kontraknya by tahun atau by karya sih? Udah ada apa mungkin target album atau apa buat seorang Jasmine? Mungkin nanti ya kayak probably mini album dulu mungkin. Berarti kalau buat seorang Jasmine tuh satu-satu dulu ya, maksudnya jalanin apa namanya satu karya
acting dulu terus baru musik atau gimana, atau jalanin I bareng-bareng? see where the wind goes sebenarnya. Karena Sony juga support aku di dunia acting. Oke. Jadi ya it's my Dia nggak ngejar-ngejar juga ya, nggak ngejar-ngejar, bebasin aku. Oke, kalau misalnya lagi mau fokus di acting ya udah break dulu musiknya gitu. Sebenarnya kalau buat Jasmine kecil tuh dulu tuh pengennya apa sih? Maunya kenapa kayak identity crisis gitu Enggak, ya? Maunya. mungkin ada keinginan dulu punya Jujur cita-cita. dulu banget pas masih kecil pengen banget main sinetron. Karena aku anak sinetron. Kamu suka nonton sinetron? Pengennya nggak buru-buru sekolah terus minum jus sama roti. Iya, aku pulang sekolah aja nungguin sinetron aku. Kesukaan aku tuh aku cepet-cepet pulang. Apa sinetron yang masih diinget banget? My Heart. Sama lagi. Ya ampun, iya aku juga nonton. Gue tuh excited banget buat nonton sinetron malam-malam sebelum tidur tuh nonton sinetron. Meher itu kalau yang sinetron berarti yang bukannya Nirina ya? Bukan, yang satu lagi Yang Yuki Kato. Iya. Itu suka banget. Oke. Ya, terus ya udah pengen aja gitu main sinetron. Rasanya gimana sih? Terus aku juga suka perform anaknya. Emang suka perform in any way. Terus perform. Tapi baru mulai berani castingnya kenapa baru di umur berarti 15 tahun tadi ya? Karena nggak tahu gimana caranya masuk sini, kayak masuk the industry dulu. Nah waktu yang pertama kali casting itu dipanggil itu tadi? Atau casting apa nih? Yang pertama kali banget casting. Oh, masuknya. Karena aku lagi nonton sinetron terus ada kayak audisi cobain. Bagus. Itulah pentingnya banyaknya nonton sinetron. Tetap lagi nonton sinetron, nangkring di TV, makan Indomie. Terus kesempatan gue nih kayak di sini. Akhirnya nyoba buat apa namanya? Enggak, nyoba buat casting itu. Apa? Iya, coba. Tapi ya puji Tuhan waktu itu dapat kesempatannya di series gitu, kayak branching out, entah kenapa tiba-tiba ada kesempatan main series gitu. Kamu biasanya asli Jakarta atau dari luar? Jakarta, aku di Jakarta. Jakarta. Berarti Bintar sanaan dikit. Berarti aman ya kalau misalnya buat casting gitu lah. Kalau Lea gimana, ada di posisi ini sebuah takdir kebetulan? Tiga-tiganya. Ketiganya. Karena tadinya ini seru sih bahas soal ini, karena kayak kenapa tiga-tiganya, orang tuaku itu ada di industri seni memang gitu, dan satu keluargaku itu semuanya seni, walaupun nggak semuanya itu aktor gitu, tapi kakekku suka dansa, terus nenekku ya pokoknya semuanya tuh ada di industri seni gitu. Terus nenekku tuh juga penulis, dan dia penulis Before Now and Then, tau gak? Itu terus udah gitu. Jadi dulu waktu pas aku 4 tahunan lah kayaknya, aku ada di video klipnya Tante Melly Guslow. Terus udah gitu di lagu yang gak mungkin biar teman-teman terima. Yuk Kita Jadian. Lucu banget sumpah itu. Gue nonton lagi, lu kasih tunjuk. Itu kocak banget sumpah. Terus udah gitu itu sih koneksi dari ayah sama bunda, karena ayah sama bunda mau nyuruh aku masuk ke entertainment industry gitu. Tapi aku tuh dulu nggak pernah mau, justru lihat wartawan aja aku udah yang kayak, aduh aku nggak mau ditanya apa-apa, aku pokoknya aku nggak mau gitu. Aku nggak mau ada di industri ini, aku nggak mau main film, aku nggak mau di talk show apa gitu-gitu. Itu Lea SMP, sorry. Atau SD. SD. Lea SD SMP lah ya gitu. Karena dari dulu itu aku pengennya waktu pas TK. Ini berubah ya. TK aku pengen jadi Miss Universe. Wow. I'm Lea, I'm from Jakarta. Terus udah gitu. Tapi sekarang masih mau. Masih bisa kok, tenang aja, masih bisa. Terus selama masa SD aku pengen jadi businesswoman. Selama masa SMP berubah. Ya, gitu. SMP kelas 1 pengen jadi penulis buku. SMP kelas 2 tetap pengen jadi businesswoman, sampai sekarang aku pengen jadi businesswoman. Tapi sampai sekarang pun aku pengen punya pengen jadi fashion business owner. Tapi aku juga pengen jadi produser, tau nggak? Produser, jadi Master Riri atau Mbak Mira gitu. That's my dream. Jadi Camila Andini. Itu my dream banget untuk membuat sesuatu yang aku bisa mempekerjakan orang kayak aku gitu loh. Jadi kayak jadi aku yang milih ceritanya mau kayak gimana, plot twistnya kayak gimana gitu. Aku juga milih tempatnya mau kayak gimana, warnanya mau kayak apa, kayak gitu-gitu. Terus atau teater kayak gitu. Aku suka banget bikin teater. Ya tapi kalau misalkan ada di dunia ini sekarang, kenapa akhirnya aku memilih untuk mau? Karena kayak
just everything yang aku lakuin untuk get into the fashion industry dan sastra Perancis, kayak apapun itu yang aku lakuin untuk aku pengen ke dunia itu, aku selalu dibelokin ke arah entertainment industry terus gitu. Secara Dan takdir. iya, tapi ternyata dengan ini aku, ternyata tiba-tiba kemarin tuh ada muncul depan mata aku Rangga dan Cinta gitu kan. Di situ aku usaha banget gimana caranya supaya aku mau masuk, karena aku mau banget, aku passionate banget. Ternyata di gara-gara project ini aku jadi passionate banget dalam proses main film. Aku bener-bener passionate banget sih. Aku senang banget. Ternyata kayak ada banyak hal yang bisa aku enjoy. Yang selama ini aku nggak kepengen, yang selama ini aku takut, tapi ternyata nggak. Aku bener-bener enjoy banget. Tadi baru ngerasain kayak persiapan workshopnya segala macam, baru ngerasain. Iya, I'm so happy. Oh pantas makanya Pas Jadi Cinta seintens itu ya. All the challenge itu seru untuk dijalanin, aku happy. Nah, kapan Lea mulai berdamai dengan oke, emang takdir aku ada di dunia entertain? SMP, SMA? SMA kelas 1 kayaknya deh. Oke, pas kapan tuh mau main series kah? Atau? Enggak, itu aku bukan yang kayak oke fix gue mau di dunia entertainment, enggak, aku jalanin aja gitu. Karena ternyata ada, memang aku rada gengsi sebenarnya ngomong sama ayah sama bunda. Karena aku yang pertama ngomong sama mereka kayak oh nggak mau gitu kan. Terus tiba-tiba aku mau, sebenarnya kayak tuh kok Lea mau, terus yang kayak nggak apa-apa, bosan aja gitu. Nggak bosan aja, padahal dalam hati kok gue enjoy banget ya, kok enjoy ya. Itu pas gimana? Ya waktu itu apa pas di sini? Enggak, waktu itu udah enjoy gitu. Tapi sekarang ini yang paling enjoy. Tapi kayak waktu itu tuh enjoynya tuh kayak pulang sekolah ada hal lainnya. Iya, dan aku senang banget ngelihat orang enggak ketemunya enggak, tapi ngeliatin yang kayak lagi duduk di situ, sudah gitu kayak ngelihat orang-orang lagi pada kerja gitu, kayak ngelihat orang-orang dari beda-beda divisi lagi pada kerja. Vibe kerjanya kali ya. Itu sih. Itu yang bikin gue suka sama industri ini. Entertainment. Karena beda gitu rasanya, mereka orang-orang dari beda-beda divisi working for one tujuan gitu kan. Enggak, fleksibilitasnya itu interesting banget, kayak kebebasannya berekspresinya yang kita nggak dapet di sekolah itu tuh ada di sini. Everyone is passionate sama divisinya masing-masing, kayak itu. Kayak coba deh talk show kayak gini nanya-nanya, emang diajarin di sekolah? Enggak. Kayak cara mengentertain, cara kalian ngejawab juga kan diajarin di sekolah pasti kan. Things to entertain, it's not something there. Yang nggak kaku, berarti lo suka kan? Itu yang nggak kaku. Karena kalau serius banget tuh capek. Aduh, cocok tau sekolah di sekolah gue. Lagi aja udah deh pindah. Sekolah aku soalnya kayak gitu. Berarti Lea dari tahun berapa mulai di 2000? Gak bisa dihitung gitu juga ya, soalnya dulu tuh aku waktu kecil suka kayak 4 tahun itu berarti? 4 tahun tuh enggak, on and off gitu. 4 tahun tuh kayak foto magazine. Ntar enggak, tuh lama tuh enggak tuh. Ntar kapanan lagi tiba-tiba kayak diundang di Hitam Putih, tau gak? Iya. Terus karena dulu tuh gue pengen banget jadi Miss Universe, sumpah aku malu banget. Om Deddy tuh nyuruh aku coba Lea runway gitu, kata Om Deddy. Semua malu banget. Malu banget. Gue cari videonya. Gitu runway gitu. Malu banget. SMP? Enggak lah, SD kelas 1. Ya udahlah, masih SD, masih kecil. Iya, tapi sumpah. Imagine udah dekil SMP. Tapi soalnya udah SD yang kayak SD main layangan gitu, yang udah dekil gitu. Gue gak main layangan tapi gue gak bisa. I mean look at you now. Iya sih. Gitu. Apalagi masa lalu kan. Masih bayi waktu itu. Berarti kalau acting nurunin apa berarti? Ayah bunda dua-duanya. Iya. Iya. Tapi yang getol banget apa namanya? Dorong kamu? Enggak ada yang dorong. Mereka berdua nggak ada yang dorong. Mereka cuma kayak cobain deh, seru loh gitu. Yang kayak kamu tuh bisa jadi apa aja di entertainment industry. Kamu mau jadi yang nulis, kamu mau yang apa gitu. Lah mau kalau yang nulis, lah cuma gak mau aja depan kamera gitu kan. Ntar juga Le enjoy mereka ngomong gitu. Aku tuh gak mau mereka kan, gak mau mereka gitu. Tapi terjadi juga. Akhirnya mereka sekarang kan gak betah di rumah. Gak pernah di rumah, maksudnya kerja terus. Nah, setelah udah tahu project ini, sempat cerita dulu nggak pas casting? Ya cerita pasti kan pamit lah. Apa baru ngasih tahu pas sudah keterima? Mau ngasih tahu sesuatu di kejutan. Aku masih SMA lagi, nggak mungkin aku kan, itu kan soalnya kan harus izin pulang cepet kan. Oh iya sih. Iya. Transparan berarti. Transparan. Siapa yang paling paling haru, ayah atau bunda?
Soalnya bokapnya meskipun begitu kayak ini juga nih apa Haru. tinggi juga. Haru, enggak, Nggak orang ada. tua biasa aja kayaknya mereka. Enggak, mereka yang kayak, oh congrats sayang, udah gitu aja sih. Oh, gitu. Kayak bangga bunda bangga, kan aku sama nanya, bunda bangga gak sih sama aku? Bangga kok. Ayah bangga gak sih? Bangga dong sayang. Udah aja gitu. Berarti udah expect orang tuanya. I knew it. Buat orang kecil yang Bukan udah lo begini. bakalan senang gitu. Soalnya aku suka banget ada pernah cinta. Oh, berarti kan bayangannya sama kayak bayangan gue kan bakal ada apa mungkin ada haru biru ketika terima proyek ini. Ada gak? Lo ada yang nangis gak? Keluarga lo? Enggak lagi. Nyokap lo sesantai itu. Santai banget jujur. Oh, bagus dong gitu. Yaudah. Nyokap lo gimana? Oh bagus. Udah paling kayak oh ya selamat ya gitu. Ya congrats. Sama-sama. Apa yang bikin akhirnya udah mulai oke nih gue enjoy di sini bakal jadi mungkin profesi gue ke depannya. Wow, profesi. Maksudnya udah ini doang, gak ada yang lain. Nggak bisa dia entertain gitu. Kalau bisa semuanya dijalanin kenapa enggak? Masih banyak mimpi kita tuh masih banyak ya. Enggak, itu tadi. why stop gitu. Ya. Berarti nggak cuman mau di acting aja, banyak yang mau di explore. Masih banyak yang kita harus masih banyak yang aku pengen pelajarin. Aku belum selesai belajar juga gitu. Jadi belum yang kayak udah gue mau di entertainment industry aja, udah nggak mau kuliah, udah nggak mau nyoba hal lain, nggak, aku masih open for everything else. Di ini nggak sih apa kalian di mungkin ada yang cibir kayak ini anak artis nih jadi makanya gampang. Iya, Masih orang bisa. pada ngomong aku nepo baby kan. Oh iya nepo baby. Nepo baby, tapi ternyata tuh waktu pas sebenarnya kalau misalkan dibilang nepo baby kemarin sebelumnya ya mungkin bisa dibilang ya memang pasti orang pertama tahu aku gara-gara aku anaknya ayah sama bunda ya. Tapi alhamdulillahnya di Rangga dan Cinta ini Mbak Mira sama Mas Riri tuh nge-castingin aku nggak tahu aku anaknya siapa. Oh iya? Demi apa sih? Iya. Mas Riri kan nanya, bapak kamu kerja apa gitu? Bapakku komedian Mas Riri gitu. Oh iya? Iya. Nggak tahu ya, nggak tahu mungkin Mbak Mira mungkin tahu atau aku nggak tahu, tapi intinya Mas Riri gitu. Iya gitu. Jadi kayak kalau dibilang nepo baby, I'm okay with the fact that I'm anaknya Ferry Maria dan Risma Nilawati, tapi I'm working juga gitu. Kalau udah mau nepo baby ya pas lagi masih baby aja lah kan. udah jadi benar-benar jadi bintang video klip kan. Dan masih suka kepikiran kalau seorang sama cibiran-cibiran kayak gitu atau comments. They're free to have opinions lah, nggak apa-apa. Santai ya. Santai. Nah, buat Jasmine sama ya ini kan kalian profesinya dunia entertain. Kira-kira kalau di In Another Universe kita bayang-bayangin kira-kira apa sih profesi kalian yang mau kalian pilih? Kita delusional banget aja ya. Kalau In Another Life banget. Presiden. Keren. Gak apa-apa sih kalau itu mau beneran. Kalau nggak presiden, Miss Universe lah. Itu bagian cita-citanya itu. Jadi orang yang kaya banget aja sih. Yang gak usah mikirin duit. Amin. Duit udah banyak gitu. Financial kan, freedom. Oh iya, financial freedom. Punya bisnis atau enggak punya warisan aja. Jujur. Jadi lu bisnis lu cuma buat prestis doang gitu. Iya. Tapi pengen banget kayak punya clothing brand gitu, brand yang kayak gue banget gitu brandnya. Itu sih brand. Ya pokoknya brand yang gue banget gitu. Ya pokoknya In Another Life I want to live somewhere around Europe. Same. Yes. Apa di mana? Tadi presiden tuh bercanda doang ya. Oh bener nggak apa-apa sih. I want to live somewhere around Europe, slow living, nggak usah. Ya financial freedom aja bener. Financial freedom. Nggak yang terus nggak mau yang kayak terlalu public, private, udahlah private. biasa aja. Itu dia. Having a small cottage in like southern Italy or something. Travel the world, with my lover. see things with your soulmate. Amin. Itu ketika kalian sudah mulai menikmati masa-masa tua sepertinya. Yes. Amin.
Oke, thank you buat Lea dan Thank Jasmine you. udah mampir ke Spayang Seleb. Dan buat teman-teman Tribuners, jangan lupa tuh nonton film Rangga dan Cinta tanggal 2 Oktober 2025. Nonton di bioskop, nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah dipoto-fotoin adegannya. Karena apa? Karena itu ngebajak namanya, nggak bagus, nggak ngedukung. Kalau kalian mendukung mereka, bisa foto tiketnya, foto posternya, atau foto bareng sama cast ketika cinema visit. Jadi jangan yang lagi adegan di spill terus di share ke sosial media itu nggak bagus. Dan nonton di bioskop jangan cari link-link bajakan karena itu juga nggak bagus. Jadi thank you udah nonton konten Spayang Seleb. Jangan lupa nonton konten Tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.